Perkenalkan, nama saya Amelia Fitria Hasan dengan NIM 23120181. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Big Data. Yang pertama, untuk karakteristik Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah sangat besar, kompleks, dan beragam yang tidak bisa diolah dengan metode tradisional. Data ini terus berkembang seiring waktu dan memerlukan teknologi serta metode analisis yang canggih. Big Data digunakan untuk mendapatkan insight atau informasi yang berguna. Tujuan dari Big Data, yang pertama, untuk menghasilkan informasi yang bernilai dari data dalam jumlah besar. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan tersembunyi dalam data. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Yang kelima, memberikan wawasan untuk inovasi produk, layanan, dan strategi bisnis. Yang keenam, memprediksi kejadian atau kebutuhan masa depan melalui analisis data historis. Yang ketujuh, atau yang terakhir, mendeteksi anomali atau kecurangan secara real-time. Big Data memiliki beberapa karakteristik utama yang dikenal dengan istilah 5V, yaitu yang pertama ada volume. Pengertiannya, volume mengacu pada sejumlah big data yang dihasilkan setiap detiknya. Artinya, sekumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak terstruktur. Contohnya, feed Twitter, feed Instagram, data text chat atau status WhatsApp, alur klik user dari halaman web. Arus data-data tersebut bisa berukuran hingga ribuan terabyte per detiknya. Berikutnya, velocity. Velocity dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dapat langsung digunakan pada detik itu juga. Salah satu buktinya antara lain adanya sistem operasi online berbasis Microsoft Silverlight, aplikasi perkantoran Office berbasis web seperti Office 365, cloud storage seperti Dropbox dan G Drive. Kemudian berikutnya ada variety. Data bisa disebut sebagai big data jika memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan tidak homogen, tetapi memiliki banyak sekali variabel dan sangat beragam, meliputi berbagai jenis data, baik data yang telah terstruktur dalam suatu database maupun data yang tidak terorganisir dalam suatu database. Analisis terhadap data yang tidak terstruktur akan memerlukan algoritma yang agak berbeda, seperti data teks, gambar, suara, dan video. Untuk data-data semacam itu, akan memerlukan waktu lebih untuk memprosesnya, karena bisa jadi di dalam data yang tidak terstruktur tersebut masih ada data lain atau data baru yang bisa digali. Yang keempat, veracity. Veracity memiliki pengertian bahwa big data memiliki kerentanan dari sisi keakuratan dan kevaliditasan sehingga memerlukan kedalaman untuk menganalisis big data agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Karakter veracity mengarah pada seberapa akurat dan dapat dipercaya suatu data. Yang kelima atau yang terakhir ada value. Value berarti big data memiliki nilai yang sangat tinggi apabila diolah dengan cara yang tepat, guna atau dapat juga dikatakan seberapa bernilainya atau bermaknanya suatu data.
Contohnya, biodata karyawan suatu perusahaan penjualan bahan baku makanan tidak akan bernilai untuk kepentingan analisis prediksi penjualan bahan baku ke customer. Data tersebut mungkin tidak penting dan tidak bernilai untuk satu hal, namun bisa sangat penting dan sangat bernilai untuk hal lain. Data yang tidak memiliki nilai di bagian manapun tidak akan terfilter di sistem aplikasi analisis big data. Kesimpulan dari Big Data, Big Data adalah kumpulan data berukuran besar, cepat, dan beragam yang memerlukan teknologi khusus untuk diolah. Dengan memahami karakteristik 5V, volume, velocity, variety, veracity, dan value, kita dapat memanfaatkannya untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi visualisasi data. Organisasi visualisasi data merujuk pada cara menyusun dan menyajikan data dalam bentuk visual yang mudah dipahami dan efektif dalam menyampaikan informasi. Visualisasi data menggunakan elemen-elemen grafis seperti grafik, diagram, peta, dan infografis untuk menggambarkan pola, tren, dan hubungan antar data. Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk membantu audiens untuk lebih cepat memahami informasi yang kompleks dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data tersebut. Kemudian, tujuan organisasi visualisasi data yang pertama, meningkatkan pemahaman data. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang baik. Yang ketiga, menunjukkan pola, tren, dan hubungan antar data. Yang keempat, meningkatkan daya tarik dan interaktivitas data. Kemudian untuk teknik dan alat organisasi visualisasi data, teknik yang pertama, penyederhanaan data. Yang kedua, pemisahan dan pengelompokan. Yang ketiga, penggunaan skala dan proyeksi. Yang keempat, animasi dan interaktivitas. Yang kelima, penggunaan warna. Dan untuk alat populer, yang pertama, Tableau Power, BI Google, Data Studio, D3JS, Excel, ClickView, dan Plotly. Tantangan untuk organisasi visualisasi data. Jadi organisasi visualisasi data itu dia memiliki tantangan. Yang pertama, kualitas data. Yang kedua, kompleksitas data. Yang ketiga, pemilihan teknik yang tepat. Yang keempat, bias dalam visualisasi. Yang kelima, interaktivitas yang berlebihan. Yang keenam, keterbatasan alat. Yang ketujuh, pengaruh estetika terhadap pemahaman. Nah, kesimpulannya, organisasi visualisasi data memiliki tujuan untuk menyederhanakan dan menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memperjelas pola dan tren dalam data. Tantangan yang dihadapi termasuk kualitas data, kompleksitas data, pemilihan teknik yang tepat, dan potensi bias dalam visualisasi. Meskipun berbagai alat dan teknik tersedia seperti Tableau, Power BI, dan D3JS, pemilihan yang tepat serta desain yang efektif tetap menjadi kunci untuk memastikan visualisasi dapat dimengerti dengan baik oleh audiens yang beragam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.